Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, kita bersyukur karena Allah masih memberikan rahmat dan nikmat karunia serta kesehatan kepada kita semua. Maka marilah kita senantiasa untuk mensyukuri nikmat Allah itu. Anak sekalian, sekarang Pak Andi akan bercerita tentang hijrah Rasulullah Muhammad SAW. Hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1442 Hijrah sebagai tahun baru Islam, tahun baru yang mengingatkan kepada kita tentang hijrah Rasulullah Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Anakku sekalian, ketika Rasulullah berdakwah di Makkah, senantiasa mendapatkan tantangan, mendapatkan ujian, mendapatkan perlawanan, sehingga Rasulullah dikucilkan, Rasulullah difitnah, para sahabat pun juga begitu, ada yang disiksa dan lain sebagainya. Mengingat kondisi seperti itu, Rasulullah memohon petunjuk kepada Allah, sehingga Rasulullah ingin dakwah Islam terus berkembang, menjadikan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. Maka disitulah akhirnya Rasulullah menugaskan untuk mencari informasi di mana kota yang bisa untuk dijadikan berhijrah atau berpindah. Sebelum ke Madinah, Rasulullah pernah hijrah ke Taif. Tapi saat hijrah ke Taif, Rasulullah mendapatkan ancaman teror dari masyarakat Taif yang tidak ingin didatangi dengan dakwanya Rasulullah, yaitu dakwah Islam. Sehingga Rasulullah pun kembali. Maka di tahun-tahun berikutnya Rasulullah menyiapkan untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam itu Rasulullah bersama Abu Bakar, sahabat setianya, dan juga bersama Ali bin Abi Thalib yang mendampingi di malam itu. Lalu Nabi Muhammad memerintahkan kepada Abu Bakar untuk menyertai perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah. Sedang Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk tetap tinggal di Makkah, tinggal di rumahnya Rasulullah untuk memantau keadaan di Makkah. Bagaimana, apakah kondusif atau aman, sehingga Ali pun siap menjaganya. Ternyata anakku sekalian, malam itu rumah Rasulullah dikepung oleh para tentara kafir Quraisy, ingin menangkap, ingin membunuh Rasulullah dengan para sahabatnya. Tetapi Allah berkehendak lain. Allah memberikan jalan kemudahan. Rasulullah bisa lepas dari kepungan para kafir Quraisy karena mereka yang saat berjaga itu di malam itu kedinginan
diberikan rasa ngantuk, sehingga mereka yang seharusnya berjaga, akhirnya mereka pun tertidur. Dan Rasulullah pun melanjutkan perjalanan pindah berhijrah dari Makkah ke Madinah, tidak melewati jalur yang seperti biasanya, tetapi melewati jalur yang lebih jauh untuk mengelabui para musuh-musuh yang hendak membunuhnya. Anakku sekalian, menjelang pagi terbangunlah tentara-tentara kafir Quraisy itu. Mereka segera mendobrak pintu yang ada di dalam rumah Rasulullah. Mereka sudah siap pedang terhunus. Maka ketika pintu didobrak, terbangunlah Ali bin Abi Thalib dan para kafir Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah. Tidak jadi, karena yang ada di dalam rumah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ditanyalah, "Hei Ali, kemana Rasulullah?" "Oh, dia sedang berdakwah," katanya. Maka kafir Quraisy pun mengejar di jalan yang biasa dilalui oleh para musafir. Ternyata di dalam perjalanan itu mereka tidak menjumpai bekas-bekas telapak kaki, karena Rasulullah masih bersembunyi di sebuah gunung. Maka pencarian kepada Rasulullah terus dilakukan. Ketika Rasulullah bersembunyi di gunung, di bukit bersama Abu Bakar, dikejarlah oleh para kafir Quraisy. Dicari di lubang-lubang gua itu. Abu Bakar khawatir. Tapi Rasulullah menyatakan, "Hai Abu Bakar, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga kita dilindungi." Tentara-tentara kafir dengan gagah beraninya mencari tempat-tempat. Ternyata saat itu mereka tidak bisa menemui tempat persembunyian Rasulullah bersama Abu Bakar. Mereka pun akhirnya berlari kencang menuju ke Madinah. Rasulullah melanjutkan perjalanannya. Di tengah jalan ketemulah dengan beberapa pasukan kafir Quraisy. Tetapi mereka yang hendak membunuh akhirnya tidak mampu untuk melanjutkan upaya membunuhnya. Justru mereka akhirnya ketakutan. Perjuangan hijrah luar biasa. Berat tantangannya. Dengan perjalanan yang jauh itu didampingi oleh Abu Bakar yang setia menyertai perjalanannya. Sesampai di ujung kota Madinah, terdengar suara pujian, "Selamat datang ya Rasulullah." Maka masyarakat Madinah menyambut dengan gembira, dengan sukacita akan kedatangan Rasulullah, suri tauladan, seorang pendamai, seorang nabi yang mampu memberikan petunjuk kepada umatnya agar mereka benar-benar memiliki akhlakul karimah. Penyambutan yang luar biasa. Maka Rasulullah pun senang atas penyambutan itu. Maka sebelum dilanjutkan menuju ke kota Madinah, Rasulullah beristirahat,
membangun sebuah musola, masjid untuk tempat beribadah. Selanjutnya melakukan perjalanan menuju ke pusat kota Madinah. Masyarakat berbondong-bondong menyambut kedatangan Rasulullah. Sesampai di Madinah, anakku sekalian, Rasulullah mengumpulkan para kepala suku yang ada di sana untuk diajak berdamai, untuk membangun kerukunan, persaudaraan. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, agama Yahudi, dan lain sebagainya. Oleh Rasulullah diajak untuk berdamai, membangun peradaban, membangun masyarakat yang dijiwai oleh semangat Al-Quran. Anakku sekalian, 1442 Hijrah sudah merupakan waktu yang panjang. Maka saat ini ketika kita merayakan Tahun Baru Islam, hendaknya paham akan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah sekalian, dengan semangat datangnya Tahun Baru Islam ini, kita tumbuhkan keimanan kita. Kita bersyukur, kita isi hidup ini dengan amal soleh, dengan beribadah. Perayaan Tahun Baru Islam tidak dengan berhura-hura, tetapi justru kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Kita berdoa mohon ampun kepada Allah, sehingga kita pun akan menjadi manusia yang disayangi oleh Allah. Dan Allah pun akan berikan balasan kepada orang yang beriman dengan surganya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.